aku menemukan dirimu. 044. Cika jalan tergesa-gesa memasuki rumah sakit itu. Dari kejauhan ia melihat Aulia tengah berjalan pelan seraya menundukkan kepalanya. "Mas, itu Aul," tunjuk Cika pada Aulia. "Iya, itu Aul. Ayo kita samperin dia," sahut Fahri. Cika dengan cepat berlari menuju Aulia, dengan air mata yang sudah mulai turun membasahi wajahnya. "Aul," panggil Cika. Aulia yang tengah berjalan seketika menghentikan langkahnya ketika ada seseorang yang memanggilnya. Aulia memutarkan tubuhnya ke arah belakang. Ia langsung saja berlari dan menghamburkan diri memeluk Cika. "Kakak!" teriak Aulia. Cika dan Aulia menumpahkan tangisnya seraya berpelukan, bahu keduanya sama-sama bergetar hebat. "Kakak, bapak kak," lirih Aulia. Cika mengusap air matanya kasar, kemudian ia mengusap air mata sang adik dengan lembut. "Iya, Dek. Di mana Bapak? Apa Bapak masuk ruang ICU?" tanya Cika. Aulia mengangguk lemah. "Iya," lirihnya. "Ayo kita lihat Bapak, sekalian Mas mau berbicara dengan dokternya," ujar Fahri. Fahri, Cika, dan Aulia pun kembali melanjutkan langkahnya untuk menuju ruang ICU. Kebetulan sekali, di ruang ICU ada perawat dan dokter yang tengah menangani Pak Gunawan. Ceklek. Pintu ruang ICU terbuka dari dalam oleh seorang dokter pria. "Dok," panggil Fahri. Dokter itu menoleh ke arah Fahri. "Iya, Pak. Apa Bapak keluarga pasien yang berada di dalam?" tanya dokter itu. Fahri mengangguk. "Iya, Dok. Saya anaknya." "Bagaimana keadaan Bapak saya?" tanya Fahri. "Kondisi pasien saat ini tengah kritis, beliau kehilangan banyak darah. Kebetulan darah dengan golongan A di sini sedang kosong. Jika Bapak anaknya, apa Bapak bisa mendonorkan darah untuk pasien?" "Saya tidak bisa mengambil darah anak pasien yang bernama Aulia, sebab ia sedang kurang sehat," ujar dokter itu. "Bisa Pak, ambil darah saya saja," sahut Cika. Dokter itu menoleh ke arah Cika. "Apa Mbak putrinya pasien juga?" tanya dokter itu lagi. Cika mengangguk. "Iya, Dok. Ambil darah saya saja," ujarnya. "Baiklah, kalau gitu kita akan melakukan pemeriksaan dulu pada tubuh Mbak ya," ujar dokter itu. "Mari ikut saya," ujar dokter itu lagi. Cika memeluk tubuh Fahri sesaat. "Doain aku, Mas," ujar Fahri. "Iya, sayang. Semoga lancar," Fahri dengan hangat mengecup kening Cika. Setelah Cika melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan, kini ia bisa bernafas lega. Sebab darahnya cocok dan bisa didonorkan untuk Pak Gunawan. Cika kembali lagi menuju Fahri dan Aulia. "Gimana, sayang? Apa cocok?" tanya Fahri. "Alhamdulillah cocok, Mas," sahut Cika tersenyum senang. "Bukankah kamu sedang datang bulan?" "Memangnya bisa ya?" tanya Fahri. Cika mengangguk. "Bisa, Mas. Datang bulan aku udah mau selesai, besok juga sudah selesai," jawab Cika. Dilihatnya Aulia yang sudah tidur di atas kursi ruang tunggu. Cika melepaskan jaket yang tengah digunakannya, lalu memakaikannya pada Aulia. "Mas, aku penasaran kenapa Bapak bisa tertabrak mobil," ujar Cika. "Sama Mas juga, besok kita tanyakan Aulia. Sekarang dia sudah tidur," sahut Fahri. Cika hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan suaminya itu. Pada keesokan harinya di kediaman Bu Linda dan Pak Lazuardi. Bu Linda tengah menyiapkan baju kerja Pak Lazuardi. Dan Pak Lazuardi, ia baru saja keluar dari dalam kamar mandi. "Mana baju Papi?" "Nih," ujar Pak Lazuardi. "Ini Pi. Mau pakai dasi gak?" tanya Bu Linda.
Pak Lazuardi menggeleng, "Nggak usah, Mi," sahutnya. Pak Lazuardi pun mengenakan pakaian kerjanya, ia menoleh ke arah sang istri yang tengah merapihkan kasur. "Mi, apa Fahri dan Cika gak ada menghubungi Mami? Papi penasaran gimana ya keadaan bapaknya Cika," tanya Pak Lazuardi. "Nggak ada, Pi. Sama Mami juga penasaran, nanti Mami coba telepon Fahri saja," ujar Bu Linda. "Mami keluar dulu, Mami mau nyiapin sarapan untuk Papi dan Alin," ujar Bu Linda lagi. Bu Linda berlalu keluar kamar untuk menuju dapur. Dilihatnya Carolin yang sudah duduk manis di atas kursi meja makan. "Mami, mana sarapannya? Alin harus cepat sampai kampus," ujar Carolin. "Iya sabar, Mami siapkan dulu," sahut Bu Linda. Tidak lama kemudian, datanglah Pak Lazuardi menuju meja makan. Dan sarapan pun sudah tersaji di atas meja. "Cika mana? Kok gak sarapan? Apa Cika gak kerja?" tanya Carolin. "Loh, kamu gak tahu memangnya? Cika kan sedang pulang kampung, bapaknya kena musibah," ujar Bu Linda. "Innalillahi, terus gimana keadaan bapaknya Cika, Mi?" tanya Carolin. Bu Linda menggelengkan kepalanya tanda ia tidak mengetahui. "Nggak tahu, belum ada kabar." "Semoga bapaknya Cika baik-baik saja," jawab Bu Linda. "Amin," sahut Pak Lazuardi dan Carolin bersamaan. Mereka pun melanjutkan kembali sarapannya, di antara mereka tidak ada yang membuka suara sepatah kata pun. Setelah beberapa belas menit lamanya, Bu Linda, Pak Lazuardi, dan Carolin pun telah menyelesaikan sarapannya. "Mi, Mami nyimpen kaos kaki aku yang warna biru muda gak? Aku cari-cari di kamar gak ada," tanya Carolin. Bu Linda terdiam beberapa saat, ia sedang mengingat-ingat, apakah ia pernah melihat kaos kaki milik putrinya itu, atau tidak. "Kayaknya Mami pernah lihat deh," ujar Bu Linda. "Ah, iya. Kaos kakimu Mami simpan di kamar Cika, sebelum Cika tinggal di sini." "Ambillah sana," ujar Bu Linda lagi. Carolin menggelengkan kepalanya, "Gak mau. Mami saja yang ambilkan, kan Mami yang nyimpan," sahut Carolin. Bu Linda mendelikkan matanya judes pada putrinya itu. "Ish, kamu ini," kesal Bu Linda. Bu Linda beranjak dari duduknya dan berlalu pergi menuju kamar yang ditempati oleh Cika. "Dikunci gak ya?" gumam Bu Linda ketika sudah berada di depan pintu kamar Cika. Bu Linda perlahan-lahan membuka pintu kamar Cika, hingga akhirnya pintu kamar Cika terbuka lebar. "Gak dikunci ternyata," gumamnya lagi, sahutnya. "Cika maaf ya tante masuk ke kamar kamu," gumam Bu Linda lagi. Bu Linda pun masuk ke dalam kamar Cika. Saat ia hendak membuka lemari, siluet matanya tidak sengaja melihat benda yang tersimpan di atas meja rias, yang membuat jantungnya seakan ingin lepas dari tempatnya. Dengan cepat, Bu Linda mengambil benda itu dengan tangan yang bergetar. Benda itu adalah tespek dan juga pengaman untuk melakukan hubungan intim. Bu Linda menatap kedua benda itu tanpa berkedip. "Ya ampun. Kenapa ada tespek di sini? Ini tespek masih terbungkus rapi, belum pernah dipakai. Dan ini pengaman masih terbungkus rapi juga. Kenapa bisa ada di kamar Cika? Apakah ini punya Cika? Untuk apa dia menyimpan benda kayak gini? Ini gak benar, Cika gak mungkin akan melakukan hal bejat itu. Gak, ini gak benar. Aku yakin ini gak benar, Cika bukan wanita seperti itu." Siang hari ini matahari bersinar dengan sangat terik, angin yang berhembus kencang pun seakan tidak mampu untuk meredakan panasnya sinar matahari tersebut. Cika dan Fahri masih berada di rumah sakit. Dan hingga saat ini Pak Gunawan masih belum sadarkan diri. Wajah Cika sudah terlihat sangat lelah sekali,
apalagi dengan mata sembab dan bengkaknya karena terus-terusan menangis. Kita pulang saja dulu ke rumah, biarkan Bapak dijaga oleh anak buah Mas. Tuh lihat, anak buah Mas sudah datang, tunjuk Fahri pada anak buahnya yang tengah berdiri tidak jauh dari dirinya. Nanti gimana kalau Aol pulang, Mas? Nanti pasti Aol akan ke rumah sakit, kan? Tanya Cika. Iya, sayang. Gak apa-apa, biarkan Aol nunggu di sini dulu sebentar. Kita hanya pulang sebentar saja, Mas mau mandi doang di rumah, sahut Fahri. Cika mengangguk, baiklah, Mas. Ayo kita pulang sekarang, ajak Cika. Tolong jaga ayah mertua saya, dan nanti adik ipar saya akan datang ke sini. Jaga mereka dengan baik. Kalau ada apa-apa langsung saja hubungi saya, ujar Fahri kepada ketiga anak buahnya. Ketiga anak buah Fahri kompak menganggukkan kepalanya, baik, Tuan, sahut mereka bersamaan. Cika dan Fahri pun melangkahkan kakinya keluar dari rumah sakit. Mas aku lapar, ujar Cika ketika sudah berada di dalam mobil. Lapar? Bukankah kamu baru saja makan? Sahut Fahri. Iya, tapi aku masih lapar Mas, cicit Cika. Fahri terkekeh, baiklah, kita mampir makan dulu, sahut Fahri. Aku bukan mau makan nasi, tapi aku ingin makan mie ayam, Mas. Boleh ya, ujar Cika dengan wajah melasnya. Boleh, anything for you, sahut Fahri. Kap. Cika dengan sengaja mengecup sekilas pipi sebelah kiri Fahri. Terima kasih, Mas, sahut Cika senang. Fahri tersenyum seraya mengusap gemas kepala Cika. Sama-sama, sayang, sahutnya. Fahri pun melajukan mobilnya menuju penjual mie ayam yang berada tidak jauh dari rumah Cika. Singkat cerita, kini, Fahri dan Cika sudah berada di kedai mie ayam. Dan saat ini mereka tengah menikmati memakan mie ayamnya itu. Ting! Saat Fahri tengah menikmati memakan mie ayamnya, aktivitas makan Fahri harus terganggu saat ia mendengar suara handphonenya yang berbunyi. Van, pengaman dan Tespek punya sepupu gue ke bawah sama lo, ya. Lo salah ngambil plastik yang lo bawa itu Tespek sama pengaman. Itu punya sepupu gue, sedangkan plastik punya lo yang isinya obat-obatan ke bawah sama sepupu gue, J. Fahri tersedak dengan kuah mie ayam miliknya. Ia dibuat terkejut ketika membaca pesan chat yang dikirimkan oleh Rozak. Cika yang melihat suaminya itu tersedak, dengan cepat ia memberikan Fahri minum. Hati-hati dong Mas, ujar Cika seraya mengusap-ngusap punggung Fahri. Fahri berusaha mengatur kembali nafas serta rasa sakit di tenggorokannya. Fahri menepuk keningnya kasar, ya ampun. Kok gue bisa lupa? Itu pengaman dan Tespek punya sepupunya Rozak yang kebawa sama gue kan taruh di kamar Cika. Gawat. Kalau Cika tahu bisa-bisa dia ngangka itu punya gue. Lagian kenapa sepupu Rozak harus membeli pengaman dan Tespek? Aneh. Gerutu Fahri dalam hati. Mas kenapa? Tanya Cika. Fahri menggelengkan kepalanya cepat, enggak, sayang. Mas gak mau lanjutin lagi makannya, Mas kenyang, ujar Fahri. Cika hanya menganggukkan guna menanggapi ucapan suaminya itu. Cika, apa kamu melihat sesuatu di kamar kamu, saat kita sebelum berangkat ke sini? Tanya Fahri. Cika menggeleng, enggak, Mas. Sesuatu apa memangnya? Tanya Cika bingung. Fahri berusaha untuk menampilkan senyumnya pada Cika, Ya gak tahu, sayang. Mungkin kamu melihat sesuatu di atas nakas atau meja rias kamu, sahut Fahri. Enggak, Mas. Sesuatu apa sih? Kok kamu aneh? Seru Cika. Fahri menggelengkan kepalanya, enggak, sayang. Lupakan saja,
sahutnya. Cika memicingkan matanya menatap sang suami, ada apa dengan suamiku? Sesuatu apa yang dia maksud? Batin Cika bertanya-tanya. Sedangkan di tempat lain, Bu Linda sedari tadi pagi masih saja terus memikirkan soal tes pack dan juga pengaman yang ditemukan oleh dirinya di kamar Cika. Apa aku tanya aja sama Fahri sekarang? Aku penasaran sekali, gumam Bu Linda. Bu Linda terus saja mondar-mandir di kamarnya, ia dibuat bingung dengan apa yang dilihatnya.